Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Mulyaning Tias Rahayu, NIM 011919, Prodi Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas UTS saya yang dibimbing oleh Bu Yuwanita Sinatria Eskom MTI dengan mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Berikut terdapat soal UTS praktikum. Buat program untuk menginput data mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. A. Input NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dengan menggunakan fungsi konstruktor. Untuk input boleh digunakan javax.swing atau java.io. B. Hitung nilai akhir dengan rumus nilai absen sebesar 10%, nilai tugas sebesar 20%, nilai UTS sebesar 30%, dan nilai UAS sebesar 40% dari nilai akhir. C. Berikan keterangan lulus atau tidak lulus. Jika nilai akhir lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Dan jika nilai kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. D. Cetak data mahasiswa, nilai akhir, dan keterangan. Untuk tampilan layarnya, input data mahasiswa, Universitas Mahakarya Asia, NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dan untuk nilai akhirnya itu berupa penjumlahan dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, lalu dibagi 4. Bisa dibilang rata-rata dari semua nilai yang telah tersedia. Lalu keterangan lulus atau tidaknya. Langsung saja kita buka aplikasi JCreator-nya. Nah, untuk file baru, kita di sini klik File, New, lalu pilih File. Nah, di sini kita pilih Java File. Klik Next. Nah, untuk nama kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Bebas asal tidak menggunakan spasi. Dan untuk namanya, jangan lupa di belakang kita beri titik Java. Untuk lokasinya kita sesuaikan dengan lokasi di mana kita letakkan folder Java-nya. Setelah seperti ini sudah, lalu kita klik Finish. Nah, di sini saya sudah tersedia codingan, sudah sedia file Java dan juga codingannya. Untuk untuk import fungsi konstruktornya saya menggunakan javax.swing. Bagian kelas ini saya harus sesuai dengan nama Java-nya. Misal namanya kan di sini UTS_Tias_NIM saya. Nah, di sini juga harus sesuai juga dengan huruf-hurufnya. Lalu buka kurung kurawal dan di dalam kurung kurawal terdapat function. Function ini ada public integer, ada double, ada string. Dan setiap function ini memiliki fungsi masing-masing. Untuk public integer ini berfungsi untuk memasukkan berupa angka seperti untuk NIM, nilai tugas, nilai absen, nilai UAS, dan nilai UTS. Nah, untuk fungsi double ini berfungsi untuk menggunakan rumus rata-rata nilai. Rata-rata biasanya hasil akhirnya itu kan ada koma, makanya di sini kita pakai function double. Nah, untuk function string ini biasanya kita gunakan untuk memasukkan huruf seperti mata kuliah, nama, dan keterangan. Dan untuk publiknya ini kita juga sesuaikan dengan nama filenya. Untuk sistem outprint_in ini, untuk cetak keterangan baris ini memanggil fungsi konstruktor. Nah, untuk codingan input data di sini kita lihat ada string text.
String text ini berfungsi untuk memunculkan perintah saat program sudah di-run, seperti masukkan NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Nah, untuk input datanya di sini ada NIM. Nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk yang berupa angka, untuk yang masukannya itu berupa angka, kita gunakan integer. Namun, untuk nama dan mata kuliah, kita menggunakan J-option. Nah, untuk cetak datanya di sini codingannya, pertama kita pakai rumus nilai akhirnya terlebih dahulu. Di sini kan untuk nilai akhir harus menggunakan rumus nilai absen dengan ketentuan nilai absennya 10%, nilai tugasnya 20%, nilai UTS 30%, dan nilai UAS 40%. Karena di sini tidak bisa menggunakan persen, jadi kita ubah menjadi desimal. Untuk rumusnya, nilai underscore absen dikali 0,1, tutup kurung, lalu ditambah nilai tugas dikali 0,2, tutup kurung, ditambah nilai UTS dikali 0,3, tutup kurung, ditambah nilai UAS dikali 0,4, tutup kurung. Dan jangan lupa setiap akhir di sini tuh diberi titik koma. Karena kurang titik koma 1 saja, pasti program tidak berjalan. Tapi tidak untuk statement if. Di situ tidak diharuskan untuk menggunakan titik koma. Nah, di bawah ini terdapat rumus fungsi if. Di sini fungsinya untuk menentukan. Kan ketentuan ini jika nilai akhir itu lebih dari sama dengan 60 kan lulus. Dan jika nilai itu kurang dari 60 kan keterangannya tidak lulus. Nah, untuk keterangan yang ini kita menggunakan statement if. If nilai underscore akhir lebih dari sama dengan 60, maka nanti akan tercetak keterangan sama dengan lulus. Nah, if nilai underscore akhir kurang dari 60, maka akan tercetak keterangannya yaitu tidak lulus. Setelah itu di bawah kita membuat codingan untuk tampilan layarnya. Di sini ada name dan nama saya. Dan di bawahnya kita sesuaikan, kita urutkan dengan yang sudah ditentukan di soal. Ada input data mahasiswa. Di sini untuk garisnya kita gunakan underscore. Dan Universitas Mahakarya Asia, NIM, nama, mata kuliah, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Lalu ini pun sama garisnya menggunakan underscore. Dan lalu berikutnya ada nilai akhir dan keterangan. Setelah codingan selesai, coba kita compile untuk melihat apakah codingan ini sudah berfungsi dengan baik atau belum. Di sini kita klik compile file. Nah, jika keterangan di sini proses completed, berarti codingan sudah bisa kita running. Namun, jika di sini ada keterangan error, berarti di codingan ini ada yang salah. Bisa dicek karena di sini proses completed dan codingan juga sudah benar, tinggal kita running saja. Kita klik execute file. Nah, kita masukkan name kita tidak
Kita masukkan NIM kita, NIM saya, lalu klik OK, masukkan nama, klik OK, masukkan mata kuliahnya, PBO yaitu pemrograman berorientasi objek, klik OK, nilai absen. Untuk nilai kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nilai absen itu nilainya 90, untuk nilai tugas 80, oke, nilai UTS 85, oke, nilai UAS 95. Oke. Dan ini hasil dari tampilan layar dari program yang sudah kita buat. Dan NIM, nama mata kuliahnya, nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan sudah sesuai dengan untuk nilai akhir atau rata-rata sudah sesuai ya dengan yang sudah ditentukan di soal. Dan untuk keterangannya lulus. Kenapa lulus? Karena nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60. Jika nilai akhirnya kurang dari 60, maka keterangannya tidak lulus. Karena di sini nilai akhirnya lebih dari sama dengan 60, maka keterangan lulus. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.